Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi untuk ibadah Sabtu hari ini. Adik-adik, kita mau siap beribadah ya. Kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan pada hari ini. Kami dapat beribadah kembali walaupun secara online. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir untuk ibadah hari ini. Tuhan pimpin juga Mbak Budi yang akan membawakan firman. Tuhan kiranya memberkati, melindungi, menjagai kami selalu. Tuhan, kami serahkan ibadah pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jumpa lagi nih dengan Sekolah Minggu GKJ Kiara Condong bersama Mbak Budi nih ya. Sebelum Mbak Budi mau cerita, Mbak Budi mau tanya dulu nih, adik-adik semua punya sahabat nggak? Atau temen lah, pasti punya ya. Nah, temen adik-adik itu cewek, perempuan, atau laki-laki. Misalnya adik-adik adalah perempuan, punya temennya perempuan aja atau laki-laki aja. Atau laki-laki punya temennya laki-laki aja, misalnya karena males misalnya adik-adik adalah laki-laki ya, males temenan sama perempuan, rese. Atau misalnya adik-adik adalah perempuan, males temenan sama laki-laki, nyebelin. Nah, nggak bisa gitu ya, nggak boleh gitu ternyata nih. Kita akan mendengarkan nih ya, cerita tentang persahabatan nih ya, yang dialami oleh seorang hakim dan nabiah bernama Deborah dan panglima perang bernama Barak. Yuk kita lihat dulu ceritanya ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu,
ada orang di sini. Maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, adik-adik, itu ceritanya tadi diambil dari khususnya Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Adik-adik boleh baca di Alkitab ya ceritanya ini biar lebih jelas gitu ya. Walaupun di cerita tadi yang udah ditayangkan tadi itu berdasarkan firman Tuhan di Alkitab ya. Nah, adik-adik tahu nggak hakim itu apa? Nah, Deborah itu adalah seorang hakim dan nabiah. Hakim itu adalah seorang yang tugasnya memutuskan suatu perkara. Biasanya dia ada di pengadilan ya. Terus kalau nabiah adalah perempuan yang diutus Tuhan untuk memberitahukan firman Tuhan kepada orang-orang gitu ya. Kalau biasanya kita sih dengarnya nabi ya, tapi karena ini perempuan jadi namanya nabiah. Nah, Deborah itu adalah hakim dan nabiah. Sedangkan Barak adalah seorang panglima perang. Ternyata mereka bersahabat, berteman ya adik-adik ya. Jadi waktu itu kan Deborah itu hakim, dia meminta udah dengar dari Tuhan gitu, dapat firman dari Tuhan sebagai nabiah tuh ya, dia dapat firman dari Tuhan untuk mengatakan ke Barak, kamu harus berperang nih, maju ke peperangan melawan bangsa Kanaan yang sedang menjajah bangsa Israel saat ini. Tapi si Barak, panglima perang Barak ini nggak yakin dia akan menang gitu ya. Padahal udah dikatakan oleh Deborah, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi Barak nggak yakin, jadi aku mau pergi asalkan kamu ikut aku juga ikut berperang. Nah, karena Deborah itu adalah temannya Barak, dia mau menyemangati Barak. Dia mau mendukung Barak untuk berperang, jadi oke, aku ikut. Nah, itu ya tadi ya, sehingga akhirnya bangsa Israel menang melawan bangsa Kanaan ini ya. Itulah ya fungsi dari tugas dari kegunaan dari seorang teman, seorang sahabat ya. Siapapun kita, jenis kelamin apapun kita, misalnya kita perempuan, nggak boleh hanya berteman dengan perempuan aja ya, tapi berteman dengan laki-laki juga. Kalau kita laki-laki, nggak boleh hanya berteman dengan laki-laki saja, tapi dengan perempuan saja. Nggak memandang jenis kelamin jadinya ya, nggak memandang dari suku bangsa mana, misalnya aku orang Sunda, nggak mau berteman sama orang Jawa misalnya gitu, aku orang Jawa nggak mau berteman sama orang Batak, nggak bisa gitu ya. Kita harus mau berteman dengan siapapun dan saling mendukung, saling menyemangati. Kalau teman kita ada masalah, misalnya aduh aku nggak bisa nih ngerjain soal matematika ini, aduh pokoknya aku mau menyerah. Nah, kita sebagai teman harus memberikan semangat. Ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nih coba diginiin nih caranya gitu. Misalnya kita dukung, kita beri semangat. Misalnya, aku nggak bisa nyanyi, suaraku jelek. Kita bisa memberi semangat juga kepada teman kita ya. Yuk kita nyanyi bareng, kita belajar bersama biar suaranya bisa bagus, bisa nyambung bareng-bareng gitu ya. Sebagai teman kita harus saling mendukung, harus saling menyemangati dengan siapapun teman kita itu. Oke, sama seperti ayat hafalan kita nih. Hari ini kita punya ayat hafalan dari Amsal 17 ayat 17 nih. Ayat hafalannya berbunyi gini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tuh, sahabat itu tentunya harus saling mengasihi ya.
seperti yang Tuhan minta kepada kita untuk saling mengasihi. Bahkan sahabat itu bisa menjadi saudara kita. Oke ya, berarti erat banget nih hubungan antara sahabat, antara teman itu ya. Oke, kita semua sama-sama belajar ya menjadi teman yang baik buat teman kita, menjadi sahabat yang baik buat teman kita. Oke, segitu aja firman-nya hari ini adik-adik ya. Kita mau belajar bersama ya, dan untuk mengakhiri firman hari ini kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Ajarlah kami untuk berteman dengan siapapun Tuhan, dan ajarlah kami untuk saling membantu, saling menolong, rela berkorban, dan saling menyemangati teman kami Tuhan, supaya kami bisa berhasil menghadapi persoalan apapun, seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami melalui firman tentang Deborah dan Barak. Terima kasih Tuhan, ampuni atas segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk